Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anak-anakku yang baru masuk sekolah SMA Nemah Majuakung. Untuk kegiatan ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan online oleh sekolahan. Ini kami perkenalkan dari kami atas nama Aminatul Rodia, Sarjana Ekonomi IKP. Profil dari kami. Tempat tanggal kami adalah di Pasuruan, tanggal 17 Juli 1967 dengan agama Islam. Alamatnya di Desa Kabupaten Majuakung, jadi sama dengan di wilayah SMA Majuakung. Pendidikan terakhir kami adalah di Pascasarjana 2 Magister Kedokteran Publik di UNER pada tahun 2010. Sekarang jabatan kami adalah jabatan camat Kecamatan Majuakung. Sebenarnya itu kami juga anak-anak perlu kami sampaikan, kami tidak ujuk-ujuk jadi kepala wilayah atau camat. Kami lalui seperti adik-adik ke anak-anak dilalui sekolah. Nah, pengalaman kami juga sebagai pegawai kecamatan, sebagai staf, sebagai PJ kepala desa, sebagai kepala seksi atau sekcam, camat pun di awal di Kecamatan Mojowarno. Kedua, kami karena punya pimpinan dipindahkan di Kecamatan Peterongan. Selanjutnya dipindahkan atau mutasi oleh Ibu Bupati di Kecamatan Bare. Dan pada tahun kemarin 2019 kami dipercaya di wilayah Kecamatan Majuakung. Makanya anak-anak, ayo kita semangat, walaupun dalam kondisi pandemi COVID kita tetap semangat dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kami dipercaya oleh sekolah Semanama, yaitu terkait dengan peran kecamatan dalam pelaksanaan PPKM darurat. Ini mungkin anak-anak sudah paham yang mana kemarin direncanakan anak-anak mau masuk dengan offline karena dengan kondisi pandemi COVID kemarin tertanggal 3 Juli sampai tanggal 20 ini diberlakukan PPKM darurat. Kenapa sampai diadakan dengan PPKM darurat? Nah, ini karena sebaran positif. Panjenengan anak-anak tahu semua, kita sudah diuji semua negara sampai nasional, negara lain, Indonesia, Kabupaten Jombang, bahkan Kecamatan Majuakung. Ini sampai hari kemarin tertanggal 6 Juli persebaran COVID khususnya yang ada di Kecamatan Majuakung yang terpapar sampai 22 pasien. Makanya pemerintah atau sesuai dengan Inmendagri nomor 15 yang mana di sana disampaikan dengan imbauan instruksi Menteri Dalam Negeri, dengan adanya pandemi COVID ini banyak yang berdampak, dari anak-anak sekolah, dari para pengusaha, dari kalangan orang kecil sampai orang yang punya jabatan. Bahkan kemarin dari pelaksanaan PPKM ini dengan adanya surat Inmendagri nomor 15 2001, Jombang termasuk kategori asesmen 3, yang mana penetapannya adalah ada pedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Langkah-langkah pemerintah, ini langkah pemerintah bagaimana untuk mensiasati jangan sampai dampak COVID ini masyarakat banyak yang perekonomiannya sangat minim atau terbatas, bahkan sampai bahasanya kolap. Ini pemerintah juga tidak tinggal diam, memberikan bantuan-bantuan kepada warga masyarakat. Di antaranya adalah
BLTDD. Bantuan BLTDD ini insya Allah diberlakukan bagi warga masyarakat yang memang miskin dan juga tidak berada penghasilan. Di situ ada indikator masing-masing dan alhamdulillah sudah diberikan kepada masyarakat. Berikutnya, dengan adanya pelaksanaan PPKM darurat ini, Kementerian Imendagri nomor 15 bahwa semua kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini harus dilakukan PPKM darurat khususnya di wilayah kecamatan. Kami di gugus kecamatan ada beberapa personil, di antara Satgas Satuan Tugas yang ada di kecamatan, ada camat, ada Kapolsek, ada Danramil. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan PPKM darurat ini tidak begitu mudah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ada di kecamatan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertama yaitu kita rangkul pada tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya, kalau kita di Kecamatan Mojoagung di situ ada lembaga MBWC NU, ada LDII, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Fatayat, ada Banser, ada Pemuda Muhammadiyah. Nah, kita duduk bersama untuk menyatukan satu persepsi sesuai dengan Imendagri. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat sehingga nantinya implementasi di masyarakat tidak ada, artinya tidak ada gejolak, karena di sana mungkin banyak yang berdampak. Jadi pelaku ini untuk kegiatan PPKM darurat COVID-19 ini dasarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 2021 tertanggal 2 Juli dan diberlakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli dengan harapan memutuskan mata rantai COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Mojoagung, Kabupaten Jombang khususnya di wilayah Kecamatan Mojoagung. Kami mohon kepada anak-anak memanjangkan atau menyampaikan, menginformasikan minimal kepada tetangga atau saudara terdekat dalam lingkaran keluarga, menyampaikan beberapa himbauan yang harus ditegakkan prokes atau protokol kesehatan, diantaranya 5M, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang lainnya. Nah, ini tolong selalu dilaksanakan karena COVID ini memang ada, jelas-jelas ada. Terbukti kemarin kalau anak-anak melihat dari media maupun yang lainnya, ini kemarin aja di Jombang 1 hari di rumah sakit RSUD Jombang 1 hari 25 yang meninggal. Padahal kalau kita lihat petugas kita terbatas. Jadi waktu pemulasaran itu aja yang meninggal jam 10 malam baru dikembalikan kepada warga untuk disemayamkan. Nah, ini berarti memang ada COVID di sekitar kita. Makanya yang cara untuk mengobati adalah dari kita sendiri, yaitu melakukan protokol kesehatan, diantaranya 5M tadi. Itu sekali lagi mohon bantuannya semuanya, anak-anak kepada rekan-rekannya, kepada keluarganya. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Kalau kita lihat dengan adanya PPKM darurat ini, gugus kecamatan jam 9 pagi sudah langsung ke kerumunan, baik ke pasar itu justisi operasi masker.
dengan jam 9, jam 12 juga gitu kami keliling di mana tempat-tempat keramaian. Bahkan di malam pun kami sampai jam 1 ke kafe-kafe. Ke kafe buatan enggak cakruan ngopi, tidak, ya obrak-obrak kepada pendatang atau yang biasanya congkruan itu. Harapan kita bersama untuk memutuskan mata rantai COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Mojoagung. Nah, ini kenapa sampai ada instruksi Inmendagri. Kemarin ada masyarakat yang kurang paham, bahkan ditegaskan kami bersama gugus COVID kecamatan melakukan ke kafe-kafe, ke tempat ibadah, bahwa dengan adanya Inmendagri, Bupati mengeluarkan surat atau edaran yang mana di situ ada moto mari disiplin dan patuhi PPKM darurat Jombang bangkit menuju zona hijau. Kalau jujur mawon, jujur saja di Jombang ini bukan zona merah lagi, zona hitam. Zona hitam. Makanya dengan adanya ini ada beberapa di Inmendagri 15 itu kegiatan yang mana khususnya para siswa yang diagendakan di ajaran baru ini secara offline. Dengan adanya Inmendagri ini ternyata tanggal 3 sampai tanggal 20 semua siswa harus melakukan melalui online atau daring. Sedangkan tempat ibadah pun baik di kelenteng, vihara, masjid, musola itu diberlakukan sementara ditutup. Jadi tempat ibadah masih masyarakat wajib dan masih diperbolehkan ibadah sesuai dengan keinginan masing-masing, akan tetapi tidak diperbolehkan di tempat ibadah. Artinya boleh dilakukan di rumah masing-masing. Kembali lagi untuk mencegah penularan pandemi COVID yang menyebar. Berikutnya, kita boleh menjual barang makan makanan. Nah, ini boleh, tapi dibatasi sampai jam 8 malam. Baik kafe, rumah makan, PKL itu boleh jual, tapi dengan batasan harus dibawa pulang, tak boleh campuran. Jadi boleh membeli makanan tapi tidak boleh campuran, harus bawa pulang dan dibatasi sampai jam 8. Baik Alfamart, mall seperti Bravo itu ditutup total, sementara ditutup. Batasan waktu sampai tanggal 20. Nah, ini lagi terkait dengan mobilisasi. Ini alhamdulillah untuk teman-teman atau anak-anakku apakah sudah vaksin. Nah, vaksin ini adalah untuk menjaga kekebalan, bukan nggak mesti orang sudah divaksin tidak terkena COVID. Nah, ini pemerintah memberikan bantuan kepada warga masyarakatnya. Ini diimbau, hukumnya wajib untuk melakukan vaksin. Kenapa wajib? Karena ini untuk menjaga penyebaran penyakit atau pandemi COVID ini, untuk mempersempit penularannya, sehingga dilakukan program untuk vaksin. Monggo, ini sudah tahapan-tahapan mulai minggu ini diberlakukan penerima vaksin usia 12 tahun ke atas. Jadi bagi yang belum bisa koordinasi atau jemput bola kepada kepala desa atau perangkat desa untuk segera diberikan jadwal untuk menerima vaksin. Kebetulan hari ini di Kecamatan Mojoagung, di Pendopo Kecamatan Mojoagung memfasilitasi untuk pemberian vaksin pada warga masyarakat di hari yang pas hari Rabu. Ini 400 penerima vaksin, dan besok juga adapun di puskesmas juga ada.
Nah, ini persyaratan apa? Sepertinya sekarang ini antusias masyarakat untuk menerima vaksin. Karena diberlakukan dengan adanya Inmendagri nomor 15 ini, yaitu PPKM darurat, ini ada penyekatan. Di penyekatan ini khususnya di Kabupaten Jombang ada tiga pos, yaitu di Mojo Agung, Kecamatan Mojo Agung, di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Pelosok. Nah, ini ada pos untuk penyekatan bagi warga yang bukan penduduk Kabupaten Jombang. Datang ini nanti akan disekat, akan dialihkan, disuruh untuk kembali atau balik. Di samping itu nanti ada pengecekan di samping bermasker, pengecekan kartu vaksin. Apabila tidak memiliki kartu vaksin, diarahkan atau disuruh untuk kembali. Nah, ini kayaknya dengan adanya aturan seperti itu, warga masyarakat antusias untuk melakukan vaksin. Dan kedua, bagi warga miskin yang menerima bantuan dampak COVID, yaitu berupa BLT/DD, ini juga bagi warga yang menerima bantuan BLT/DD maupun BPNT, program sembako atau PKH, bagi yang tidak mau vaksin, ini otomatis dicoret namanya di data di DKS. Makanya dengan dampak itu, warga masyarakat berbondong-bondong yang belum terjadwal kepingin dan segera divaksin gitu. Nah, ini anak-anak kami, sekali lagi kami sebagai kepala wilayah selaku Satgas COVID-19 yang ada di Kecamatan Mojo Agung, kami bersama koordinasi pimpinan kecamatan, yaitu camat, kapolsek, dan ramil, dan juga dari puskesmas, ini tidak akan bisa bekerja sukses atau tidak berhasil tanpa bantuan atau kesadaran masyarakat. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau bantuan panjenengan. Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan secara edukasi terkait dengan protokol kesehatan, yaitu dimanapun harus memakai masker. Ada moto bermaskerlah, bahasanya kalau bermasker kita sehat. Masker ini untuk kita dan untuk kami. Makanya ayo kita selalu mengkampanyekan selalu jaga protokol kesehatan. Ini ada beberapa kegiatan kami yang saya sampaikan tadi. Tidak semudah yang disampaikan, kami selalu bersosialisasi, beredukasi, dan duduk bersama beberapa tokoh agama, baik dari pengurus kelenteng, pengurus dari gereja, dan dari masjid maupun mushola, dari pengurus Muhammadiyah, LDI, NU. Ini harus duduk bersama untuk memberikan satu pemahaman. Bahkan yang jadi permasalahan ini, kalau kita lihat di bulan ini nanti bahasanya orang Jawa, hari besar itu banyak orang punya gawe atau mantu. Di Inmendagri juga seperti sudah diatur bahwa nanti bagi yang punya gawe atau mantenan pernikahan ini dibatasi hanya 30 orang. Baik lagi Mbak E atau saudaranya punya gawe, ini tidak boleh banyak-banyak, dibatasi hanya 30 orang. Kalau sudah 30 orang otomatis cukup dari pihak keluarga, dari besan. Nah, ini monggo menyesuaikan. Kalau toh seumpama tidak melaksanakan ini, ada dari Satgas yang tahu, ini nantinya akan dibubarkan. Karena di sana sudah ada aturannya, yaitu di Inmendagri nomor 16 terkait dengan masalah sanksi. Nah, sanksi ini ada beberapa macam. Contoh, apabila anak-anakku ke sekolah atau keluar tanpa protokol kesehatan, tanpa pakai masker, ini nanti juga ada sanksinya dipiring. Biasanya kalau anak-anak laki-laki biasanya disuruh push up.
Kalau perempuan suruh menyanyi lagu Indonesia Raya dan yang lain-lainnya. Bahkan nanti juga ada sanksi melalui apa istilahnya, nanti ada sidang di persidangan di KPN Jombang, di jadwal biasanya Senin dan Kamis. Nah, bagi pengusaha yang kami sampaikan tadi, bagi pengusaha baik apa rumah makan, BKR sing rada ndablek jam 8 malam gak ditutup atau masih tetap menyediakan kursi atau meja untuk makan di sana, ini nantinya kena sanksi. Sanksinya apa? Ya nanti perizinannya dan yang lain-lainnya. Ini sudah diatur dengan Inmendagri nomor 16. Nah, untuk itu anak-anakku, ayo kami dibantu untuk mensosialisasikan sekaligus mengedukasi kegiatan PPKM darurat ini. Mudah-mudahan dengan PPKM darurat ini tidak diperpanjang lagi, cukup tanggal 20. Ini nanti insya Allah kalau warga masyarakat kita paham dan memahami dan bisa melakukan, insya Allah tanggal 20 kita bisa masuk sekolah dengan offline. Tapi kalau masyarakatnya masih apatis, cek dablek, ya mungkin diperpanjang lagi. Nah itu mohon bantuannya, anak-anak untuk mensosialisasikan, minimal dilakukan di lingkungan keluarga masing-masing. Ya mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan PPKM darurat yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Itu ayo semangat dan semangat, walaupun kita belajar sebagai siswa, tugas kita adalah belajar dan belajar. Insya Allah sukses nantinya pada anak-anak di kemudian hari. Itu kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.